Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sakti Sendiri dengan NIM 05-2024-0036. Kali ini saya akan membahas tentang pembahasan dari ungkapan asbab an-nuzul. Asbab nuzul merupakan bentuk idafah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu, meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya dapat disebut dengan asbab an-nuzul. Dalam pemakaiannya, ungkapan asbab an-nuzul ini khusus dipergunakan untuk menyatakan yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, seperti halnya asbab al-wurud secara khusus digunakan bagi sebab terjadinya hadis. Banyak pengertiannya, terminologinya yang dirumuskan oleh para ulama, yang diantaranya yang pertama, menurut Az-Zarqani, asbab an-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Yang kedua, asbab sabuni. Asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyatakan atau menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat yang mulai berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut. Baik berupa pembahasan ini juga merupakan pembahasan awal kita dari Al-Quran guna melangkah kepada pembahasan selanjutnya, pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Adapun dari segi jumlah dapat terbagi dari dua, yang ayat yang turun asbab an-nuzul, yaitu pertama, tahaddud al-asbab wa al-nazil. Beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Misalnya turunnya Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, tiada yang beranak dan tidak pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara dengan Dia. Ayat-ayat yang terdapat pada surat di atas turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Makkah sebelum Nabi hijrah dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Contoh yang lain, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta, berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Yang kedua, ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid, satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contoh Quran surah Al-Duha ayat 44 yang berbunyi, artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Yang artinya itu, sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kami akan kembali. Adapun urgensi dan kegunaan asbab an-nuzul, yaitu mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seorang yang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbab an-nuzul suatu ayat. Al-Wahidi, seorang ulama klasik dalam bidang ini, mengemukakan pengetahuan tentang tafsir dan ayatnya, dan tidak mungkin jika tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang peristiwa dan penjelasan dengan turunnya satu ayat. Sementara Ibnu Daqiq al-Id menyatakan bahwa penjelasan asbab an-nuzul merupakan salah satu jalan yang baik dalam rangka memahami Al-Quran. Pendapat senada diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa mengetahui asbab an-nuzul akan menolong seorang dalam upaya memahami ayat, karena pengetahuan tentang asbab akan melahirkan pengetahuan tentang akibat. Memahami asbab an-nuzul akan sangat membantu dalam memahami konteks turunnya ayat ini. Sangat penting untuk menerapkan juga ayat-ayat pada kasus dan kesempatan yang berbeda. Peluang terjadinya kekeliruan akan semakin besar jika mengabaikan riwayat asbab an-nuzul ini. Sekian dari pembahasan saya tentang asbab an-nuzul ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.